Orang yang kerjanya bagus saja, perilakunya bagus, kadang-kadang diberhentikan kerja atau kena PHK. Karena misalkan perusahaannya bangkrut atau perusahaannya mengalami penurunan omset, sehingga perusahaan harus memotong tenaga kerja. Apalagi yang perilakunya tidak bagus, pasti dipecat. Inilah 7 perilaku yang akan dipecat di tempat kerja. Ikuti terus video ini. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Edi Waluyo. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang telah mendukung channel ini dengan subscribe. Saya doakan semoga teman-teman semua selalu sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan kebahagiaan. Pada kesempatan hari ini, saya mau berbagi informasi tentang perilaku yang akan dipecat dari tempat kerja. Bahwa ketika kita kerja pada sebuah perusahaan, kita akan dihadapkan pada banyaknya peraturan-peraturan atau prosedur yang harus kita jalankan. Karena jika tidak, maka kita akan kena konseling atau kena warning atau bahkan dipecat. Nah, langsung aja perilaku-perilaku yang akan dipecat di tempat kerja. Pertama adalah 1, mencuri. Ketika kau mencuri, baik properti milik perusahaan atau mencuri benda atau barang milik tempat kerja kamu, jika kamu dilaporkan, maka kamu kena masalah. Karena mencuri merupakan bagian dari kriminalitas yang tidak dapat ditoleransi. Nah, mencuri bagaimanapun adalah tindakan yang tidak terhormat. Ini melanggar suatu peraturan hukum, baik di pemerintahan maupun di organisasi perusahaan. Yang kedua, berkelahi. Berkelahi dengan teman sekerja atau tim, kamu akan dipecat karena ini akan melanggar guideline atau peraturan perusahaan. Bagaimanapun, perusahaan di mana kamu kerja, mereka menginginkan perusahaan damai dan atmosfer yang saling mendukung, bukan dengan kekerasan. Karena berkelahi melibatkan kekerasan fisik yang tidak diharapkan. Jika kamu hanya berantem atau perang mulut, ini masih dapat ditoleransi. Karena biasanya perusahaan atau manajemen akan ngasih kamu konsultasi atau nasihat. Tapi jika sudah masuk ke kekerasan fisik, kamu akan dipecat dengan orang yang kamu geluti. Yang ketiga, pelecehan seksual atau sexual harassment. Pelecehan seksual ini merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Bagaimanapun, orang tidak mau dilecehkan secara seksual. Jika kamu melakukan pelecehan seksual di tempat kerja, pada tim atau pada teman di tempat kerja kamu akan dikenakan sanksi atau akan dipecat. Karena perusahaan tidak menginginkan ini terjadi. Pelecehan seksual di sini misalkan seperti kamu memaksa seorang untuk melakukan hubungan badan atau untuk melakukan percintaan yang tidak ia senangi. Nah, ketika ia lapor kepada HRD atau kepada manajemen kamu akan kena masalah, bahkan akan dipecat. Contoh lain, ketika kamu diserang dengan seorang, kamu anggap mungkin orang itu seksi, kemudian secara paksa kamu memegang anggota badan dia, maka jika dia lapor karena dia tidak senang dengan perlakuan ini, kamu akan dipecat. Jadi hati-hati sekali jika kamu berlaku di tempat kerja, karena pelecehan seksual adalah hal yang sangat dilarang di tempat kerja. Dan yang keempat adalah perilaku yang berhubungan dengan penggunaan obat-obatan terlarang, seperti narkotika, ekstasi, ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Kamu secara otomatis akan dipecat. Karena ada beberapa perusahaan yang secara random atau secara berkala, perusahaan melakukan random test atau tes secara acak kepada pekerjanya di perusahaan tersebut. Jika kamu didapati positif terhadap obat-obatan terlarang, maka kamu akan dipecat karena ini akan melanggar aturan perusahaan. Atau ini berhubungan juga dengan alkohol. Misalkan seperti kamu bekerja pada sebuah perusahaan dan kamu didapati mabuk, maka kamu tidak akan ditoleransi. Karena mabuk ketika bekerja atau on duty akan melanggar peraturan perusahaan. Karena bagaimanapun ya berkaitan dengan narkoba atau obat-obatan terlarang ini, sepandai-pandainya kamu menyembunyikan sesuatu, jika kamu tidak beruntung alias kamu stensil, kamu akan ketangkap juga kepada pihak berwajib misalkan. Nah, secara otomatis ini akan memecat kamu dari tempat kerja juga. Dan yang kelima adalah perilaku yang berhubungan dengan serious human error. Ini artinya bahwa kamu melakukan satu tindakan atau kesalahan yang sifatnya fatal dan sangat serius, sehingga berdampak buruk atau kerugian sangat besar kepada perusahaan di mana kamu kerja. Sebagai contoh, secara tidak sengaja kamu memecahkan atau merusak properti milik perusahaan. Atau misalkan ketika kamu bekerja pada sebuah dealer mobil sebagai sales misalkan, ketika kamu sedang mengirim mobil dalam perjalanan ke rumah customer dan tidak sengaja kamu menabrakkan mobil yang kamu kirimkan, kamu akan dipecat. Contoh lain, ketika kamu kerja pada sebuah bar atau restoran, secara tidak sengaja kamu menumpahkan air panas pada badan tamu atau pelanggan kamu, maka kamu akan dipecat selama pelanggan ini terluka atau bahkan dirawat di rumah sakit.
Jadi hati-hati sekali dengan human error ini, karena jika sifatnya sangat fatal, kamu akan dipecat. Human error jika sifatnya tidak signifikan, kamu masih aman biasanya. Dan yang keenam adalah embarrassment. Embarrassment merupakan satu bentuk tindakan di mana kamu melakukan hal yang bisa membuat teman sekerja kamu merasa bodoh atau merasa dipermalukan di depan tim kerja yang lain, sehingga dia merasa malu. Ketika dia merasa sakit hati dan tidak senang terhadap apa yang kamu lakukan, dan dia lapor kepada HRD atau kepada manajemen, maka kamu kena masalah. Kamu bisa dipecat dari perusahaan karena kamu telah melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Nah, contoh kasus di sini, embarrassment ini contohnya misalkan membuli, memaki-maki, atau berkata-kata kotor. Dan ini kamu lakukan terhadap teman sekerja kamu di depan teman-teman kerja yang lain, sehingga dia merasa dirugikan. Nah, yang ketujuh adalah perilaku yang berhubungan dengan tindakan kasar kepada customer. Jika kamu bekerja yang berhubungan langsung dengan customer atau pelanggan, hati-hati sekali, jangan sekali-kali kamu berlaku kasar. Karena jika kamu berkata kasar atau berperilaku kasar kepada customer, jika ia komplain ke departemen kamu atau ke manajer kamu, maka kamu akan dipecat. Karena bagaimanapun, manajemen tidak ingin tenaga kerjanya kasar terhadap pelanggan. Bagaimanapun, pelanggan atau customer adalah raja, karena mereka yang menghabiskan atau membelanjakan uang mereka untuk perusahaan kamu. Sehingga perusahaan kamu patut memperlakukan customer dengan baik. Nah, jika kamu ingin bekerja dengan aman, hati-hati, jangan sekali-kali berlaku kasar kepada pelanggan. Nah, kira-kira seperti inilah 7 perilaku yang akan dipecat dari tempat kerja. Terima kasih sekali sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini untuk berkembang dengan subscribe dan share. Karena dengan subscribe, kamu akan update dengan video-video saya berikutnya. Terima kasih sekali dan sampai ketemu pada video berikutnya. Bye!